Wah, tidur nih. Ya, tidur. Tidur. Wah. Suasana istimewa, ingin tahu, ingin coba. Rai, ingin bisa. Kameranya ke atas, tapi kok ada suara-suara geremeng-geremeng. Ada banyak sekali. Hari ini saya nggak sendirian, hari ini saya ditemani sama Miss Moni. Kenapa? Kita berdua karena tamu kita banyak banget. Masih penasaran ya? Biasanya kita kalau undang kepala sekolah, siapa lagi PHB, gitu ya satu-satu. Terus anak-anak kayak gitu kan. Sekarang kita punya sesuatu yang spesial, mewah. Dan kita hari ini dikeroyok gitu semuanya. Apakah ini Dua lawan berapa ya? Dua lawan banyak. Apakah ini grup band? Bukan. Tapi kayak grup band ya. Gayanya sih oke-oke Oke banget. semuanya. Kita panggilkan ya The Alumni of SNC. Nih ya, nih lagi hits nih sekarang. Nanti nih kalau kepanjangan nggak apa-apa, kita bikin 2 part ya misalnya. Saya pengen kita semuanya pengen beri pesan kepada pemerintah nih sebenarnya yang ingin mewacanakan lagi adanya ujian nasional gitu. Nah sebenarnya kita nih di spesial saya terglobal mandiri pada tahun pertama itu pernah ngerasain betapa beratnya yang namanya ujian nasional. Bener nggak sih Wisnu? Iya. Susah nggak sih ujian nasional? Beban banget. Nyusahin nggak sih? Nyusahin banget. Betul. Perlu nggak sih pemerintah ujian nasional? Nggak usah. Nah, Sama coba lah. ada terus. Kenapa sih nggak usah ada ujian nasional? Nenek gue terus harus banyak belajar, harus ngapalin terus. Begini, halo pemerintah, tidak semua anak itu punya kemampuan dan kecerdasan yang sama. Tolonglah diperhatikan semua perbedaan, benar gak sih? Yes. Benar ya, gitu. Terus waktu itu saya pernah punya pengalaman ujian nasional bareng ketiga anak ini nih, Osa, Fadli, Aris. Nah kalau sama Osa sama Aris, Miss Nova pernah punya pengalaman. Ingat nggak waktu kita ujian nasional nilainya kalau dijumlah harus 5,5. Setiap pelajaran harus lulus nilainya 4,5. Benar nggak Sa? Apa yang waktu itu Osa lakukan untuk bisa lulus dari situ? Nah, saya itu memang harus belajar lebih keras dan Betul. saya mengikuti program kursus BTA 8. Nah, di Osa situ ikut BTA 8. saya bisa mendalami materi-materi ujian nasional. Salah satunya ada yang mudah atau susahnya. Karena UN itu soal-soalnya yang dipelajarkan dengan BTA 8 dengan yang di sini justru tantangannya sangat mudah. Iya. Tapi gini Pak Osa, waktu itu Kak Osa belajar selesai di kelas sampai jam 3 kan? Iya. Terus tambahan lagi sama SNC sampai jam 4. Jam 4. Pulang ke BTA lagi. Enggak, dia ke BTA itu hari Minggu. Hari Minggu, oh gitu. Berarti kan hari Minggu aja harus belajar ya kan? Tolonglah pemerintah, ya kan benar nggak sih? Terus Kak Aris gimana Kak Aris? Ya waktu itu belajarnya harus benar-benar giat belajarnya waktu UN kan. Ya kalau dibilang stres pasti ada stres, tapi demi lulusnya harus bekerja keras. Iya. Itu. Benar. Gitu. Waktu itu yang paling susah soal apa Kak waktu UN? Kamu merasa yang paling susah apa? Nah, Fadli. Susah dulu dia udah visi gitu. Enggak, waktu UN kan nggak ada geografinya kan? Bahasa SMA aja. Inggris, bahasa Indonesia sama matematika bukan? Oh ada ya kan? Iya. Iya. Bukan bahasa Indonesia paling susah. Nah, kalau bahasa Indonesia kan susah gampang-gampang. Karena bisa lihat ya. Iya. Dan waktu itu saya UN juga sempat ikut kelas tambahan juga di bidang pelajaran seperti itu. Terus gini, udah gitu toolsnya ya, maksudnya kebijakan pemerintah untuk anak-anak istimewa kita, untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus. Kebijakan ujian nasionalnya tuh dulu belum sama sekali ada. Gitu. Nah Wisnu ini pernah merasakan ya Wisnu ya? Iya. Waktu di SMP itu akhirnya Wisnu nggak ikut ujian nasional ya? Nggak perlu. Ya, waktu itu Di skip. Ya di skip ya waktu itu ya Wisnu ya. Gitu. Sampai Wisnu benar-benar ngerasa stres banget. Ingat gak sih? Aku naik apa enggak? Aku naik apa enggak? Gitu. Iya, betul. Ingat nggak yang kamu pernah sampai
itulah sudah nggak usah diceritain ya. Sudah seperti itu ya gitu. Nah makanya harusnya tuh semua ketika ingin menerapkan kebijakan pastinya harus ada hal-hal dipertimbangkan kayak gitu. Setuju nggak sih teman-teman semuanya? Kalau aku Tapi ya Oke, waktu sampai sorry. kan ada ujian sekolah. Nah ini dia. Ini yang di politik kita karena dia di hubungan internasional. Ada satu lagi tadi yang di pojok. Yang di pojok itu sekarang ada di Universitas Indonesia. Jurusannya ilmu sejarah. Kita pengen tanya sama dua ahli politik ini ya tentang menurut kamu kurikulum itu lebih bagus yang mana sih? Yang kurikulum Merdeka kemarin, yang ujian sekolah atau yang klasik yang dulu tuh yang ada ujian nasional? Menurut Sabil gimana? Oke, kalau Syamil sih kalau ditanya ujian nasional nih mungkin sebenarnya kalau kita stres mungkin stres. Nih Miss Monik nih kan nih ngalamin sendiri kan 2 kali nih. Pernah ya? 2015 10 tahun yang lalu sama 2018 ya kan 2 kali kan kita. Iya, ujian nasional. Satu lagi sama Misteri. Semoga Misteri nonton. Ya, sebenarnya kalau dilihat ujian nasional itu bagus menurut aku gimana? Oh, Ya, ya nggak apa-apa, pendapat Beda. berbeda-beda ya. Karena supaya anak-anak itu dapat universitas, ya kan, dapat universitas di luar negeri, itu kan pakai standar UN. Itu yang pertama. Yang kedua, UN itu perlu ada, itu supaya anak-anak tuh punya kemampuan, maksudnya punya semangat untuk belajar. Jadi kayak kalau ujian sekolah kan sama ujian nasional kan standarnya pasti beda. Jadi menurut aku ya ujian nasional memang perlu diadakan lagi. Oke, ini karena dia hobi belajar ya teman-teman ya. Jadi sambil mengharapkan ada ujian nasional. Ya. Belakang ujian nasional lebih tahu Pak. Iya. Belakang udah canggih banget. Sekarang? Waktu 2016 itu kan belakang udah canggih pakai komputer. Kamu UNBK ya kan? UNBK-nya udah canggih. Iya, berbasis komputer pada saat itu ya. Belakang itu udah canggih. Iya. Kan dulu kan aku jawabannya itu bedanya jumlah opsinya. Kalau SMP A 4. sampai D, Iya. kalau A sampai E. SMA A sampai E. Iya. Agak beda sih. Betul. Gitu. Nah, kalau kakak yang di pojok boleh dipinjemin Kak Joshua ininya. Ya. Perkenalan dulu. Ya. orang Ya, belum. ini perkenalkan namanya dulu, sekarang kuliah di mana? Silakan. nama saya Muhammad. Biasa nama panggilannya itu Ara ya. Saya sekarang kuliahnya tuh di Universitas Indonesia. Gimana buat kamu ujian nasional kata Karin? Ya, betulnya itu ya kalau kurikulum yang sekarang itu ya kalau dari menurut perspektif saya pribadi itu ya wah itu ya jauh lebih berbeda sekali gitu. Kalau kurikulum 2013 kan yang itu ya membuat muridnya itu ya menjadi lebih kreatif, ada nilai teamworknya ada dan lain sebagainya gitu. Kalau kurikulum yang sekarang itu ya lebih ke arah individualistik ya gitu untuk yang murid-muridnya. Nah balik lagi untuk yang UN itu sebetulnya itu ya sangat penting sekali gitu. Kita lihat aja tuh contohnya kayak di Amerika gitu. Mata pelajaran yang paling wajib bagi mereka itu ya satu itu matematika, yang kedua itu geografi ya sama sejarah gitu ya. Karena kan mereka itu ya bisa dibilang itu ya juga pelaku utama lah gitu bagi sejarah dunia ya gitu ya. Itu ya. Nah, untuk yang UN ini sebetulnya itu ya wajib gitu untuk yang mau masuk ke jenjang selanjutnya gitu, kayak dari misalkan kita ujian UN yang SD itu ya sebagai bahan pertimbangan juga tuh bagi buat yang mau masuk SMP gitu. Begitu juga ya UN SMP sama SMA juga, tapi SMA itu ya beda gitu, bisa jadi bahan pertimbangan buat UTBK kayak SNBP sama SNBT, kayak dihitung dari nilai rapotnya dan lain sebagainya. Itu ya sangat penting sekali sih gitu. Tapi Kak Farel tadi menarik banget ya statement yang mengatakan bahwa kayak di Amerika dong yang diujikan itu matematika, geografi sama sejarah. Iya. Setuju banget karena sebenarnya bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai. Ya, Yes, benar nggak sih? Dan kita pun sebagai manusia sebenarnya kalau kita mau besar kita juga harus menghargai sejarah hidup kita ya. Iya. Sejarah hidup kita, orang-orang yang berjasa
sama kehidupan kita, bener nggak? Pahlawan teh. Iya, luar biasa. Ya. Tau nggak sih, akhirnya tuh misalnya nggak, dulu waktu ngajar kalian tuh nggak pernah ngebayangin kalau hari ini kita bisa berdiskusi Iya. hari ini dengan berbagai topik ya, mulai dari Iya. kerjaan, hal-hal yang hal struggle yang kalian hadapi di dalam kehidupan, terus kalian bisa terbuka sama apa namanya, kalian tuh ngerasa berbeda apa enggak kayak gitu, kalian nggak ngerasa berbeda dari orang lain kan? Dan Iya. kalian ternyata hidupnya fine-fine aja ya sampai detik ini, bener nggak? Iya. Ngalir aja intinya. Happy aja ya. Iya. Ternyata Tuhan itu maha Baik. Ngalir aja gitu intinya. Iya, betul. Terus apa? Misalnya nggak expect zaman dulu itu bisa debat sama Samil tentang ujian nasional. Misalnya nggak setuju ujian nasional ya Samil ya, kalau Samil setuju ujian nasional ya fine, nggak apa-apa. Masing-masing punya sudut pandang Iya. dan perspektif masing-masing ya ini ya. Jangan berantem kalau beda. Iya. Kalau beda jangan berantem. Jangan adu domba. Iya. Cuma dulu aja jangan ngadain UN deh. Jangan adu domba. Iya, udah tenang. Ini Bukan bukan saya, programnya, bukan programnya Rosi ya di Belajar berdebat gitu. Loh, luar biasa banget ya. Nggak nyangka kalau hari ini kita tuh bisa debat tentang ujian nasional zaman dulu. Kenapa misalkan nggak kurang setuju ya dengan namanya UN, lebih setuju dengan pembelajaran berdiferensiasi karena setiap orang itu memang different. Cara ini, kalau misalnya kita pengen, kita nggak mungkin ngajarin burung untuk berenang dan kita nggak mungkin ngajarin ikan untuk terbang. Jadi setiap orang itu punya potensi masing-masing, bener nggak nih? Dan yang harus kita kembang, saya jadi minta dukungan Wisnu nih, iya bener nggak kayak gitu. Jadi Bener. setiap orang tuh punya potensi masing-masing untuk berkembang kayak gitu, jadi nggak bisa distandarkan. Itu kalau point of view-nya Miss Mama ya. Dan kenapa nggak terlalu suka dengan ujian nasional karena luar biasa doa dan air matanya ya saya. Iya. Ya kan, doa dan air matanya import yang dikeluarin, apalagi untuk anak-anak istimewa, anak-anak dengan disleksia, anak-anak dengan ADHD, anak-anak dengan autism, anak-anak dengan ASD, banyak ya Jo ya, gitu anak-anak dengan ASD itu tuh apa sih susah. Nah pemerintah mungkin gini, jalan tengah ya Min. Oke deh ada UN, tapi perhatikan dong, ya kan, anak-anak dengan berkebutuhan khusus, Iya. anak-anak dengan kondisi istimewa, bener nggak? Setuju Iya. nggak kayak gitu? Anak bener difabel aja gitu. ya, jalan Kalau ada tengahnya. usulan Iya. di DPR sih bisa. Nah, cobalah tolong disampaikan kepada anggota DPR. Jadinya tuh ya. Oke, kayak gitu, keren banget, luar biasa. Tadi Jonathan sempat nyinggung ASD. Jonathan tahu nggak sih ASD itu apa? Autism Spectrum Disorder. Joni merasa punya sindrom itu nggak? Nggak punya. Nggak punya. Joni merasanya Joni apa nih? ADHD. ADHD. Apa boleh ceritain dong ADHD itu apa? Autism diagnosed Attention Deficit Hyperactive Disorder. Hyperactive Disorder. Iya. Apa tuh Jo? Apa itu? Boleh diceritain nggak sama teman-teman yang lain? Biasanya itu ciri-ciri dari kecil itu. Dari kecil. Kenapa waktu kamu kecil? Dulu kadang-kadang aku Nggak bisa diem. suruh lari. Sering lari. Tahu nggak kamu waktu kecil larinya kemana? Ke AC belakang tuh ya, kamu tuh ngeliatin AC, inget nggak? Oh iya asik. Ingat kan zaman dulu ya? Ya sekarang enggak. Udah enggak ya? Iyalah. Bersih-bersihan. Iya, sekarang Joni udah bener-bener oke ya, ngapain aja udah bisa ya. Iya, sekarang udah bersih-bersihin rumah. Tapi ingat nggak di masa-masa itu? Kamu kenapa sih waktu dulu seneng banget sama benda yang berputar? Karena ini biasa ngeliatin kendaraan yang lagi lewat. Naik Pelek Air mobil Max. ya, kamu seneng banget ya? Kipas angin juga ya kalau nggak salah ya? Jo punya Adidas Sembaga. Iya. Tapi boleh nggak bisa nanya Jo? Waktu Adidas itu Samba. kenapa kamu tertarik banget sama benda itu? Apa yang bikin kamu tertarik sama benda itu? Biasa kalau di bagian mobil tuh itu pendinginannya. Kamu suka itunya ya? Tapi sekarang udah enggak? Enggak, kadang aku bersihin aja kalau kotor-kotor setiap kali bersihin. Sekarang kamu udah tahu ya fungsinya tuh buat ngapain aja sih hidup. Tadi Jonathan sangat memperhatikan kesehatan, ya kan? Ingat kata Jonathan apa? Jaga apa Jo? Kesehatan, apalagi aku sekarang mesti banyak gerak. Kesehatan paling utama. Jangan terus mager aja. Jangan mager tuh kata Jonathan, jangan mager. Dengerin tuh Min. Diledek nih aku nih. Berat badan gimana Jo? Harus dijaga nggak? Harus. Betul. Oke, luar biasa ya. Temanya kita nih ngalor ngidul Iya. dia kebanyakan banget. Oke deh kalau kayak gitu nanti
akan bikin podcast yang lainnya yang lebih seru tema-temanya ya gitu. Tapi misalnya pengen ini deh kalian kasih satu masukan ataupun misalnya penguatan sama gini. Banyak orang tua di luar sana yang merasa pesimis memiliki anak-anak dengan kebutuhan khusus atau enggak gini, bukan pesimis tapi kayak punya kekhawatiran berlebih nanti ke depan anakku ini gimana ya hidupnya kayak gitu. Nah, kalian punya nggak pesan-pesan untuk orang tua tersebut dan juga teman-teman kalian yang lain yang punya keistimewaan, pesan kalian, penguatan kalian atau cara mengembangkan potensi itu kayak gimana kayak gitu, kalian boleh ya kasih ini ya, kasih penguatan satu-satu. Kita mulai dari yang paling ganteng dulu. Iya, Farel. Ya, Nanti mic-nya boleh dikasih ke teman sebelah ya, nggak usah dipasang nggak apa-apa, langsung ngomong aja. Oke, Miss. Ya, pesan saya buat orang-orang tua yang ada di luar sana aja ya, kalau khawatir itu ya sudah pasti wajar sih, tapi kita tuh harus tetap optimis ya kalau anak-anak kita itu ya kita mampu bisa gitu untuk challenge-nya yang survive, untuk challenge sama survive yang untuk yang kedepannya gitu. Karena kan manusia itu ya derajatnya itu ya sama gitu di mata Tuhan. Iya, manusia kan sebagai makhluk sosial ya harus membutuhkan bantuan dari manusia yang lainnya lah gitu. Gitu kurang lebih. Kalau menolong ya. Iya. Iya. Yuk. Boleh dipegang aja Kak, nggak usah dipasang Kak. Dideketin aja Kak. Pegang aja kalau. Yuk, boleh. Yuk. Jadi kalau ada orang di sana yang tadi aku ngomong tadi, yang kreatif, be faithful, Faithful. Yakin ya. yakin, Oke. Semua pesannya dari Jo, yakin. yakin. Oke, thank you. Oke, sebelahnya lagi. Ya, oke. Sebentar. Oh, udah. Ya, untuk para orang tua yang ada di sana, ya percayai aja anaknya, ya kan? Ya, setiap anak pasti punya potensi masing-masing. Iya. Itu aja sih buat saya. Nah, Jo udah ya punya ya. Ya. Ya, silakan. Nah, sama juga kalau sekarang kan udah zamannya udah canggih sekarang. Jadi banyak loh sekarang video-video tuh ada yang disebar-sebar lah, diviralin gitu. Banyak loh video yang diviral-viralin. Pesannya buat Jo apa? Kalau Buat orang tua. jagain, harus jaga orang tuanya sama adik juga. Jaga keluarga berarti ya, saling Iya, jaga iya. karena medsos di sana udah luar biasa banget ya. Iya. Berarti buat anak-anak istimewa harus jaga keluarga yang benar ya. Itu banyak loh sekarang yang diviral-viralin di TikTok segala, di Instagram, di Viral yang YouTube. baik apa yang nggak baik? Yang nggak baik-baik Nah, banyak jangan diviral-viralin. ikutin berarti ya. Jangan. Betul. Apalagi konten kreator juga. Aku Buat juga konten kreator coba tolong dikasih ini masukan. Aku Konten juga- kreator coba. Terus ngomong sama konten kreator. Soalnya aku juga pengen jadi konten kreator. Iya, tapi harus yang apa berarti? Yang benar. Iya. Apalagi nanti tripping gitu, sama juga kalau lagi itu juga lagi di dapur lagi sarapan. Masak ya. Apalagi yang bikin breakfast gitu. Kita doakan semoga Jonathan jadi konten kreator yang Nah, viewernya banyak. Amin. Amin. Oke, Kak Aris, coba gimana Kak Aris pesan-pesan buat orang tua yang punya anak dengan kebutuhan khusus dan keistimewaan? Oke, kalau dari saya buat semua orang tua banyak berdoa saja, percaya diri, jangan menyerah, dan harus tetap berusaha. Yang penting apapun anak-anak kalian punya kekurangan, ya kalau bisa ya tetap dibantu dan tetap dikasih arahan yang jelas buat mereka semua. Itu saja. Yes. Oke. Silakan Kak Badri. Ya kalau dari saya pribadi buat orang tua juga kadang yang anak kebutuhan khusus ya
karena kan jam setengah pergaulan dan semakin pakai, jadi masukin ke sekolah yang benar-benar membantu anak berkebutuhan khusus itu supaya berjalan yang benar berjalannya itu. Contohnya sekolah? Sekolah itu Israel sama pesantren. Sama itu nih. Oh, golongan ini ya. Kamu mas saya udah kasih kode-kode. Saya sekolah golongan ini. Iya benar. Contohnya sekolah. Pesantren. Ya seperti sekolah golongan ini yang saya sebagai alumni dan dijamin lah dalam di sana. Oh dijamin ya, jaminan. Pesantren bisa ningkatin keimanan sebenarnya. Iya benar. Iya betul. Boleh. Selain pesantren, sekolah Sekolah mandiri itu. Ya, dong. Iya. Pesan-pesan buat orang tua di luar sana yang punya anak dengan kebutuhan khusus. Ya ini sih sebenarnya orang tua sudah berkabar, sudah bersabar. Sabar dan sabar. Sabar. Ini kalau itunya pelan-pelan, kalau begini harus pelan-pelan, nggak boleh benar-benar nggak boleh dipaksain harus begini. Padahal anak nggak suka, terus kalau misalnya udah nggak demen, udah nggak betah, ya udah jangan dipaksa gitu. Jadi anaknya harus diajarin sesuai anaknya mau, dan juga kalau anaknya bermasalah kita harus tenang, kita ngajarinnya baik-baik, pelan-pelan. Iya. Jangan dipus. Gini Jangan dipus ya pokoknya. Iya. Boleh nggak Kak, kalau misalkan kamu gini, sabar. Dulu aku gini, sekarang aku keren, bener gak sih? Iya. Jadi harus sabar. Semuanya adalah masalah waktu. Iya. Toh sekarang itu udah bisa semuanya ya. Nyetir bisa, kerja bisa, kuliah bisa ya. Oke. Fan, pesan buat teman-temanku yang ada di sana. Kamu tidur gimana? Wah, tidur nih. Ya tidur. Wah, Miss, kayaknya kalau yang tidur harus dikerjain nih. saya tidur nih. Kayaknya harus kita Harus jalan nih. Pertanyaan di apa, Man? Pertanyaan itu apa? Apa? kita cemburunya Apa? Udah. Pesan buat Kita harus teman-teman. jujur. Jujur. Terus Ya, cakep. Kita harus patuh. patuh. Jadi waktu itu Ivan jujur, patuh, apa lagi? Dia pakai bahasa Inggris nanti dia ngomongnya itu Inggris banget. Dan Ini kan anaknya. nggak banyak tingkah. Berarti Ivan tuh ya, kita harus jujur, patuh, nggak banyak tingkah, akhirnya bisa kuliah, bisa lulus, bener ya Pak ya? Iya. Ya, luar biasa. Ivan. Pesan buat beri penguatan untuk orang tua dengan anak berkebutuhan khusus di luar sana dan anak-anaknya supaya bisa sukses kayak kamu gimana? Bersemangat akan bekerja, bersemangat akan perjodohan. Karena kita sebagai orang berkebutuhan Iya. sudah jangan sampai jangan pernah putus asa. Itu intinya, jangan Seperti pernah. saya, Jangan putus asa. tetap bersemangat agar bisa mendapatkan kerjaan yang bagus, bisa mendapatkan jodoh yang baik, dan bisa mengembangkan. Selalu percaya diri. Iya, karena Osa nggak pernah ngerasa gimana saya. Iya. Osa selalu merasa keren Saya aja. selalu baik, gitu. Iya, Sudah selalu berkenalan dengan anak-anak di program mandiri, baik SMP sampai SMA juga, baik SMP juga, ya bisa tapi terpercaya diri juga. Keren. Oke. Clement, pesannya Clement. Pesan saya Dia nggak pakai. Boleh dikasih buat sorry ini ya. Sorry ya gantian ya, karena ternyata yang datang banyak banget nih. Ayo. Oke. Pesannya. pesan saya untuk anak ABK supaya ABK bisa tenang, tidak marah dan tidak tantrum, bisa menyelesaikan masalah dengan baik. Ternyata makin besar yang namanya tantrum itu makin bisa dikendalikan ya Kak? Iya bisa. Waktu itu kamu ingat nggak waktu SMP sering tantrum kayak gimana? Ingat nggak tuh ikan fugu-fugu tuh dulu? Kalau ikan itu hilang apa yang terjadi? Tuh mas. Sekarang gitu lagi nggak? Udah enggak. Udah enggak ya? Coba kita coba hilang. Kita hilangin ikannya, tantrum nggak nih kira-kira? Berarti kan tadi nggak? Berarti cara dulu kamu tantrum ya waktu SMP ya? Udah tidur. Iya udah. Woi. Udah tidur. jorok itu bisa buat kemarin. Nyebar lo nanti. Baru penyakit. Oke, kenapa? Nyebar lo nanti. Kayak gitu. Kan gitu penyakit lo tuh. Kita mau dengerin Clement dulu. Clement dulu waktu
tantrum, tapi sekarang udah nggak pernah tantrum lagi, nggak pernah marah lagi. Ketika kamu ada rasa pengen tantrum, apa yang kamu lakukan sih? Pengen tantrum saya sih mau pengen main di sini juga sih. Oh gitu. Kamu pengen Tantrumnya ke sini. Numpang tantrum. Di sini aja. Oh kalau kamu ngerasa marah, alihin aja deh ke global, main aja ke global gitu. Oi. Kirain misalnya kamu mau jawab tarik nafas, tenangkan pikiran gitu ada nggak? Betul, tapi aku karena di sini pengen main. Oh gitu. Oke. Iya. Kita always here for Clement and friends ya. Amin. Oke. Jessica, boleh kasih pesan-pesan buat orang tua di luar sana, apalagi yang punya masalah dengan disleksia dan diskalkulia. Kasih penguatan dong Kak. Gimana Kak? Sabar. Sabar dalam mengajar, terus ditemenin terus sih. Ditemennya sama orang tua ya? Iya. Beda ya kalau ditemenin sama orang tua sama ditemenin Mbak, beda nggak? Beda. Enakan yang mana? Sama orang tua. Pasti yang orang tua ya. Ya bawa ke global. Bawa ke global. Masuk. Betul. Ih luar biasa ya Miss Monica. Kenapa nih? Nggak kerasa iya 1 jam. Podcast ya. Nah nanti teman-teman sama melihat tayangannya ya, Mustafa sangat-sangat bahagia ternyata di hari ini kita bisa diskusi tentang banyak hal. Kita nggak usah pakai skrip, nggak usah pakai apa-apa ya Miss Monica. Luar biasa ternyata saya bisa berdebat tentang UN, kita bisa discuss tentang gimana sih cara nanganin tantrum ya gitu ya. Kemudian gimana ngadepin orang-orang yang dunia ini yang kok kayaknya nggak mengerti sih sama kita gitu. Kok orang bisa setega itu sih melakukan hal-hal yang tidak baik sama kita kayak gitu ya. Kok orang bisa setega itu sih malak orang lain kayak gitu ya. Kita bisa kayak gini. Kita dianggap orang lain itu kita istimewa, kita dianggap orang lain itu kita berkebutuhan khusus. Ada yang bilang juga kita kurang. Tapi ternyata, nih Miss Nova merinding ya ngomong ini. Tapi ternyata kalian itu dari dulu adalah anak-anak yang paling respect sama orang lain. Kalian itu dari dulu adalah anak-anak yang kalau yang lainnya itu ngelawan sama guru, kalian nggak pernah ngelawan sama guru. Beneran nggak sih Miss? Bener Miss. Kita gurunya sampai saat ini kami sangat-sangat bersyukur karena kami tidak pernah merasakan yang namanya dilawan sama kalian. Kami sangat bersyukur. Ternyata orang di luar sana yang merasa normal, yang merasa hebat, kadang-kadang tuh melakukan hal-hal yang di luar nalar, kayak tadi ya, malak orang lain, kemudian merendahkan orang lain. Kalian tidak pernah seperti itu. Osa dijailin sama temennya, besok ketemu temennya apa sih? Happy lagi, kayak there's nothing problem gitu ya. Kalian tuh benar-benar genuine banget hatinya, benar-benar tulus banget. Itu yang kami rasakan sebagai guru. Dan kami sebagai guru di sini, kebahagiaan Miss Nova, kebahagiaan Miss Monik dan semuanya tahu nggak, hal yang paling terhebat buat kami, rewards yang paling terbesar buat kami adalah ketika kami mendengar kalian sukses, kalian happy, kalian sukses, kalian bisa mencapai sesuatu. That's the best reward for us as a teacher gitu. Jadi sebagai guru kalian di sini, kami akan selalu mendoakan semoga kalian dimanapun itu selalu sukses. Apapun yang kalian harapkan tercapai. Yang mau punya jodoh segera disegerakan. Tuhan dengarkanlah hari ini ya doa-doa mereka. Tolong dekatkan jodohnya. Tolong mudahkan yang mau masuk S2 ya kan. Tolong percepat yang mau jadi guru musik ya. Gitu. Tolong Tuhan dengarkan doa-doanya. Jaga selalu kesehatan Jonathan dan juga keluarganya ya, karena Jonathan sangat concern dengan kesehatan gitu. Dan untuk Ivan, jangan tidur ya kalau lagi podcast. Oke. Itu aja teman-teman. Thank you all. See you in the next one.